Shalom, saudaraku yang sangat dicintai Tuhan. Mari kita akan terus dan tetap melanjutkan apa yang sudah Tuhan tetapkan, terutama dalam mencapai tujuan untuk bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, hidup bersama dengan Tuhan, yaitu menjadi kehidupan yang disempurnakan itu. Oleh karena itu, coba saya ingin saya teringat mendadak, di dalam suratan Filipi, pasal yang ketiga itu, kita akan baca bersama-sama bahwa Filipi pasal yang ketiga, memang keadaan kita atau perjalanan kita belum memperoleh atau mencapai kepada kesempurnaan itu. Tapi sekarang ini kita sedang mengarah, ya. Oleh karena itu, Tuhan katakan kepada kita bersama-sama di dalam, coba kita baca ayat yang ke-12, Filipi 3 ayat 12, nanti Amang Manulang akan bacakan untuk kita semua. Filipi 3 ayat 12. Iya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini. Bukan aku seolah-olah telah memperoleh hal ini. Atau telah sempurna. Memang kita bukan. Atau seolah-olah memperoleh. Atau dikatakan oleh ayat ini, kita telah sempurna. Terus melainkan aku mengejarnya. Melainkan aku mengejarnya. Jadi terus? Kalau aku dapat juga menangkapnya. Kalau aku juga dapat menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi karena memang dasarnya kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih, kita sudah ditangkap oleh Tuhan, maka sebenarnya kita harus berusaha untuk mengejar itu. Karena Tuhan yang menangkap kita, maka kita harus ada usaha untuk mengejarnya. Coba Mang teruskan sekali lagi. 13. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Terus? Tetapi ini yang kulakukan. Ini yang kulakukan. Ini yang kita sedang kerjakan. Ini yang sedang kita perbuat. Apa itu? Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku telah melupakan apa yang lalu, kemarin, minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu. Lupakan itu semua. Ya, karena itu sudah dikelirkan. Ya, terus? Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Ya, kita sekarang ini sedang mengarah bagaimana besok, bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, bagaimana seterusnya yang akan datang kepada yang di hadapan kita. Kalau yang sudah berlalu nggak usahlah kita pikirkan. Ya ini seringkali ini mengapa ya? Mempressure kita. Membuat kita terus saja ingat yang lalu, apalagi ya mungkin yang lalu, sekalipun mungkin yang lalu ada hal-hal yang enak, pergi ke Danau Toba, makan-makan, saksang apa semua, tuh, yang lalu ya mungkin. Tapi juga ada masa-masa yang nggak enak. Tapi itu udahlah, tinggalkanlah itu. Dianggap itu percuma sebenarnya kita membahas, kita mengapakan, karena udah berlalu. Tapi yang penting sekarang ini ke depan. Ya. Apa? 14. Ya. Dan berlari-lari kepada tujuan. Kalau perlu bagaimana berlari-lari? Mempercepat kepada tujuan. Jadi tujuan dari pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki,
pengajaran mengenai ungkapan rahasia ruangan Maha Suci itu adalah tujuannya ke ruangan Maha Suci. Tujuannya adalah kepada kesempurnaan. Tujuannya untuk bisa melahirkan anak laki-laki atau menjadi tubuhnya Kristus. Di sini, ini tujuan. Oleh karena itu, kalau bisa kita percepat, jangan leha-leha kata, atau jangan slow-slow aja. Ayo kita percepat sekarang. Terus Mang coba lanjutkan. Dan berlari kepada tujuan Iya. untuk memperoleh hadiah, Ya, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. ini panggilan dan pilihan dari Allah. Panggilan surgawi. Ini bukan panggilan duniawi. Ini panggilan yang sangat penting. Panggilannya Allah. Sungguh kalau kita lihat pada waktu zaman Adam dan Hawa, mereka jatuh karena mereka telah makan pohon pengetahuan dan baik, tidak setia terhadap janjinya Tuhan, jangan, tapi dipaksakan. Akhirnya jatuhlah mereka dalam dosa. Tapi Tuhan manggil, Adam, Adam, di mana engkau? Panggilan surgawi ini. Ya, mungkin oleh karena itu, mari kita bersama-sama berlari-lari kepada tujuan panggilan ini. Ya. Coba Mang kita baca ayat yang ke-15. Ayat 15. Ya. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir. Inilah bukti seperti Tuhan. Orang yang memiliki pikiran yang sempurna. Ini orang yang sempurna itu pikirannya ke sini. Bukan ke masa lalu. Pikirannya adalah ke depan. Iya, pikirannya adalah untuk bagaimana mempercepat pada tujuannya. Bukan memperlambat. Bahkan mungkin, maaf kata, jangan larinya salahlah jalan. Tapi betul-betul fokus kepada tujuan, mempercepat. Karena apa? Inilah cara berpikirnya orang yang sempurna. Ya, ini yang sekali lagi Mang ayat 15 itu sampai selesai Mang, diulang. Ayat 15 saya ulangi. Ya. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Marilah kita yang sempurna, berpikir demikian. Terus? Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal, iya, hal itu akan dinyatakan Allah. Hal itu akan disatakan. Jadi kalau masih ada pikiran-pikiran yang lain, udah kesampingkan dulu. Nanti ada waktunya nanti itu. Tapi ini yang difokuskan. Harus memiliki pikiran yang sempurna. Pikiran yang dewasa. Pikiran yang bernilai. Pikiran yang tak bercacat. Karena sempurna itu artinya adalah dewasa, bernilai tinggi, dan tidak bercacat. Ini yang Tuhan mau. Oleh karena itu, coba Mang yang ke-16, ayat yang ke-16. Ya. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai. Ya. Kita lanjutkan menurut jalan yang telah. Dalam bahasa Indonesia terjemahan sederhana dikatakan, yang penting kita masing-masing tidak mundur. Ya, dari tingkat kedewasaan rohani yang sudah kita capai. Jangan mundur. Jangan kendor. Wah, ini bahaya kalau kita mundur. Ya memang untuk mencapai, untuk berlari ke depan, itu memang membutuhkan energi, membutuhkan kekuatan, membutuhkan stamina. Apalagi kita ini sedang, kalau saya katakan, kalau dalam perlombaan lari, mungkin kalau kita perlombaan dalam lari itu lari 200 meter, umpamanya 200 meter. Kita ini sebenarnya sudah berada pada meter yang ke 350. Ya, kebetulan saya ini dulu penggemar lari ya, maafkan ya. Ini bukan
olahraga yang memang tanpa modal. Saya katakan begitu. Sebenarnya kalau seumpamanya mau sepak bola harus punya sepatu, ada modalku, ada sepatunya, ada bolanya. Atau mungkin olahraga renang sudah harus nyewa, ada ikut persekutuan. Tapi kalau lari itu udah tanpa modal, udah paling murah lah. Itulah memang yang saya ambil. Alasannya memang tanpa dana. Jadi ini saya gemar. Jadi saya kalau pagi waktu saya sekolah di Malang itu memang rumah saya dekat dari stasiun kota itu jalan kaki saja. Sesudah itu sampai kami naik kereta api, terutama yang sering kali saya lakukan adalah jurusan Malang Surabaya. Itu akan mendapatkan stasiun pertama adalah Singosari. Jadi itu hanya 10 kilo aja. Nah, naik kereta api, turun Singosari. Karena dari Malang itu masih belum ada kondekturnya yang periksa. Maklum lah ini anak-anak. Jadi kalau kondekturnya di depan, kami ke belakang. Kalau kondekturnya ke belakang, kami depan. Maklum ini anak-anak anak-anak bersama kawanku, anak-anak kos ya. Jadi ya ini golongan orang miskin ini. Jadi sudah sampai di Singosari, larilah kami ke Malang 10 kilo. Seringkali gitulah latihan 10 kilo. Tapi pada waktu sering kami mengikuti perlombaan-perlombaan, terutama 17 Agustus. Ya ini Pak, 17 Agustus selalu di RW, di kecamatan, di kabupaten, itu selalu diadakan lomba lari. Waduh, saya selalu biasanya kalau sudah mau masuk finish, itu kalau kita nggak sprint, nggak artinya nggak mempercepat. Bisa salib sama kawan itu. Seringkali tenaga itu justru kami siapkan untuk lap pertama atau untuk kira-kira 500 meter sesudah finish itu kami genjot. Pernah kami waktu itu beregu karena antar sekolah menengah atas, kami dari STM Nusantara, kami satu regu itu 7 orang. Waduh kami. Wah, satu pecut aja, lari. Itu artinya pengalaman sedikit. Yang penting jangan mundur. Ini penting nih. Dari tingkat kedewasaan, tingkat kesempurnaan kita. Pikiran yang sempurna ini jangan kemudian mau dipengaruhi untuk mundur lagi. Ya kalau bahasa memang, kalau saya pikir untuk mencapai kesempurnaan itu bukan hal yang mudah. Jujur ini bukan masalah yang sekarang untuk orang benar aja sulit. Apalagi untuk orang suci saja lebih sulit lagi. Dan paling sulit itu adalah yang sempurna ini. Jadi ini tingkatan itu. Tingkat pertama itu orang yang benar. Tingkat yang kedua adalah orang yang disucikan. Tingkat yang ketiga yang kita capai ini adalah kesempurnaan. Ini maha suci ini. Maha. Kalau di dalam kamus umum, bahkan maaf kata, seringkali ini menjadi pembenaran. Bahwa apalagi kalau sudah punya kesalahan. Saya kan masih manusia, belum sempurna. Bahkan ada yang paling keras lagi mengatakan bahwa tidak mungkin kamu sempurna. Mana ada orang sempurna? Ini suatu tantangan, oleh karena itu saya ingin dalam kesempatan yang baik ini untuk mengajak saudara-saudara bersama dengan saya. Untuk jujur saya katakan kepada saudara-saudara, seperti yang berlalu-lalu, sudah lama sejak ini saya melayani saudara sekalian, saya katakan, termasuk diri saya sendiri, kalau kita sudah bisa menerima saja, itu hebat. Ya, itu luar biasa. Tapi kita juga harus bukan hanya menerima, tapi mengalami. Tapi nggak mungkin kita bisa mengalami tanpa menerima dulu. Coba Mang,
saya teringat satu ayat. Ya, karena memang ini adalah satu pergumulan, satu perjuangan untuk mencapai sempurna itu. Istilahnya kalau kita dalam peperangan atau dalam pertandingan itu, kita maju itu tatu kata bahasa Jawa. Kalau kita maju kita akan luka, banyak kita menghadapi luka-luka. Makanya di sini jangan mundur. Kalau mundur hancur sudah kita, habis kita sudah. Jadi kesempatan tidak ada, apapun nggak akan bisa capai apa-apa kita. Jadi ini sudahlah, ayo apapun dan bagaimanapun. Mungkin kita banyak tatu, banyak luka yang harus kita hadapi, tapi kita harus maju daripada hancur. Iya. Kalau hancur udah nggak dapat apa-apa kita. Sekalipun kita luka, tapi kita menang dapat hadiah. Ya, ya itu yang kita tuju. Kita sampai di tujuan. Ya saya seringkali ya memang selama saya menjadi pelari atau ikut lari, saya belum pernah juara satu. Tapi kalau soal tingkat kota atau tingkat kabupaten saya yang belum pernah. Tapi kalau sudah tingkat kecamatan nomor 1 saya harus menang. Karena sudah pasti 17 Agustus paling tidak dapat kaos setengah lusin, ada 6 kaos untuk ini untuk 1 tahun cukup. Belum lagi kadang-kadang ditambah lagi dengan dapat lagi handuk macam. Ya hadiahnya sih gitu, tapi kebanggaan juga itu. Dan saya kalau tingkat kecamatan selalu menang. Apalagi tingkat RW, udah pasti itu ya. Ini yang saya alami ya. Jadi ini memberikan satu gambaran, satu kalau orang yang memiliki pikiran yang sempurna ini tidak perlu melihat ke belakang, ke depan. Ya memang dalam perjalanan ini yang kita lalui banyaklah hal-hal yang mungkin. Tapi kalau kita terus melihat ke belakang, ingat loh, dalam waktu penyelamatan, istri Lot, Tuhan sampai saking Tuhan itu ingin cepat membawa kepada keselamatan itu, Lot dan anak-anaknya, istri dan ditarik oleh Tuhan, ayo, lari yo. Kalau tidak lari, hancur. Sodom dan Gomora akan kubakar. Dan jangan menoleh. Ini syaratnya orang lari, jangan menoleh. Kalau orang lari menoleh, batu besar di depan kita, nggak tahu kita. Jadi nggak boleh noleh. Kata Tuhan, lari. Akhirnya istrinya Lot menoleh belakang. Langsung jadi tiang garam. Ya, nggak ada apa-apanya. Ini. Oleh karena itu, saya dalam kesempatan ini, ya, mengajak kita bersama-sama. Ayo, yang penting masing-masing nggak boleh mundur. Apapun tantangannya, apapun yang harus kita hadapi, kita harus mencapai tujuan. Kalau kita ingin mencapai tujuan nggak bisa mundur. Pantang kita mundur, tapi kita harus maju. Ya, apa yang sudah kita capai, kedewasaan rohani, dan kita sudah berada di dalam lingkup ruangan Maha Suci. Ya, yang pada hari ini saya ingin kembali mengajak kepada kita bersama-sama untuk, ya, coba kita langsung aja ya, nggak saya putarkan tapi kita langsung kepada surat Kolose pasal yang pertama, ya, karena memang kita sedang mempelajari sempurna dalam arti tidak bercacat. Kalau kita memulai dengan pikiran yang sempurna, yang seperti dikatakan dalam Filipi 3, yaitu memiliki pikiran yang dewasa, memiliki pikiran yang mencari nilai, memiliki pikiran yang ingin tidak bercacat, dan mempercepat langkah, maka kita akan segera mencapai itu. Itu sebabnya saya percepat saja. Di dalam Filipi pasal yang ke-1, Kolose pasal yang ke-1, saya ingin ajak kita bersama-sama membaca di dalam ayat yang ke-19. Filipi pasal yang, Kolose,
Pasal yang pertama ayat 19, Mang. Langsung saja. Kolose 1 ayat 19. Ya, Karena seluruh kepenuhan Allah seluruh kepenuhan Allah. berkenan diam di dalam Dia. Dalam bahasa Indonesia terjemahan lama dikatakan demikian ya. Karena adalah kegemaran Allah, kesenangan Allah, kesukaan Allah, bahwa segala kesempurnaan itu terhimpun di dalam Dia. Seluruh, penuh, Allah sepenuhnya, Allah yang sempurna itu ada di dalam Yesus. Ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ingin melihat kesempurnaannya Allah, ya Yesus. Karena ini memang kegemarannya Allah. Bahwa segala kesempurnaan Dia itu terhimpun ada di dalam Yesus. Dari sudut pandang belakang, depan, samping, kiri, atas, bawah, itu sudah terlihat semua. Karena penuh dengan Allah. Ya, penuh dengan sifat-sifatnya Allah, penuh dengan kesempurnaannya Allah. Tidak ada kekurangannya, full di situ. Tidak ada dosanya, tidak ada ketidakbenarannya, full di dalam Yesus ya. Oleh itu kita baca selanjutnya ayat yang ke-20. Ayat 20. Ya. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dalam dirinya, Iya. baik yang ada di bumi Iya. maupun yang ada di sorga. Terus. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah. Ya, salib Kristus. Terus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dulu kamu jauh. Terus. Dan yang memusuhinya dalam hati. Bukan hanya jauh. Sudah jauh kita memusuhi. Permusuhan dari jauh. Jauh memusuhi lagi. Terus. Memusuhinya dalam hati dan pikiran. Ya, pemusuhannya betul-betul seluruh hidup kita memusuhi Allah. Dari hati kita, dari pikiran kita, terus melawan Allah. Namanya musuh. Terus kita menentang macam semuanya, melawan dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau bisa mematikan Allah. Ya, permusuhan ini dalam pikiran maupun di dalam hatinya itu memusuhi. Ayat 22, Mang. Ayat 22. Iya. Sekarang diperdamaikannya. Iya. Sekarang. Setelah kita mengenal Yesus, di mana di dalam Yesus itu seluruh kepenuhan Allah itu ada pada Dia. Seluruh kesempurnaannya itu ada Dia. Apalagi kita sekarang yang ingin sempurna. Kita bisa melihat kesempurnaan dari Dia. Bagaimana? Terus, Meng? Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus. Iya. Oleh kematiannya. Iya. Untuk menempatkan kamu kudus. Untuk menempatkan kamu kudus. Dan tak bercacat dan tak bercela dan Dan tak bercacat di hadapannya. Tidak bercela, tidak bercacat di hadapannya. Betul-betul sempurna. Tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya, kudus. Jadi ini memang tugasnya Tuhan. Dalam kesempurnaannya dia mempunyai tugas pokok yang namanya memperdamaikan. Ya. Ini saya ingin dan sangat ini harus kita betul-betul pahami betul. Untuk menjadikan kita tak bercacat, tak bercela, kudus. Yesus Allah mengutus Yesus yang sempurna itu. Karena di dalam Dia itu dia kepenuhan Allah ada padanya. Kesempurnaan Allah padanya. Diberi tugas untuk memperdamaikan. Baik yang di surga maupun di bumi, itu semua diperdamaikan melalui Dia. Ini kalau di dalam bahasa hukum, atau kalau di dalam bahasa, ya mungkin hukum ya, harus terjadi satu apa? Dia tugasnya itu mendamaikan, itu sama dengan membuat yang bermusuhan itu dimediasi,
Dijadikan ada penengahnya supaya bisa terjadi perdamaian. Ya. Sebab kalau orang bermusuhan, apalagi sampai berperkara dan semuanya, itu sudah semakin ruwet itu. Tapi Yesus datang. Allah melalui Yesus memperdamaikan kita yang bermusuhan, yang melawan Tuhan. Supaya kita dibawa oleh Yesus setelah terjadinya perdamaian. Maka kemudian kita akan dibawa ke hadapan Allah dengan keadaan yang kudus, tidak bercela, tidak bercacat. Jadi saya ingin memberi penekanan pada season ini adalah betapa pentingnya arti perdamaian. Jadi kalau kita yang bermusuhan dengan Allah, tanpa memperoleh perdamaian, kita tetap musuhnya Allah. Tetap kita akan menjadi melawan Allah. Tetap kita betul-betul menentang Allah. Oh, itu sangat berbahaya. Tapi kita bersyukur, berterima kasih, terutama di dalam pengajaran ungkapan ruangan Maha Suci, pengajaran kesempurnaan, pengajaran anak laki-laki ini. Allah telah mengutus anaknya. Allah telah mendatangkan Yesus, yang di dalam Yesus itu terdapat kepenuhannya Allah. Terdapat terhimpun semua kesempurnaan itu ada pada Yesus. Dia ditugaskan untuk menjadi pendamai. Agar supaya kita tidak bermusuhan. Bukan hanya tidak bermusuhan. Dikatakan di dalam ayat 20, sekarang diperdamaikannya. Dikelirkan. Sudah tidak ada lagi soal salah menyalah. Ya, tidak ada itu. Lawan melawan. Tidak ada permusuhan. Sudah. Kalau dalam peperangan bendera putih dikibarkan, udah. Ayo, kibarkan. Supaya kita damai. Apalagi kalau saya ingin menjelaskan tentang ruangan Maha Suci ini. Ruangan Maha Suci ini adalah tempat yang kalau di dalam pelajaran tabernakel, panjangnya itu 10 hasta, lebarnya 10 hasta, tingginya 10 hasta. Itu kalau dihitung isinya itu sama dengan 1000 hasta. Ini menunjuk kepada 1000 tahun damai. Betul-betul nanti Tuhan akan sediakan, Tuhan akan bawa kita. Sesudah kita melahirkan anak laki-laki, atau kita menjadi tubuh anak laki-laki, kita diangkat oleh Tuhan yang melahirkan, diasingkan. Maka kemudian setelah zaman antikris, Tuhan datang kembali membawa kita kepada pemerintahannya yang namanya pemerintahan 1000 tahun damai. Arah kita ke sana. Ini ruangan Maha Suci yang betul-betul disediakan oleh Allah. Tapi lebih dulu, kita harus menjadi jemaat yang disempurnakan oleh Tuhan, supaya kita diangkat oleh Tuhan, diselamatkan dari zaman antikris. Dan yang melahirkan diasingkan, supaya tidak terjangkau zaman antikris. Nah, zaman yang sangat berat itu tidak pernah terjadi dan belum pernah terjadi. Dan tidak akan terjadi lagi. Satu kali itu satu keadaan yang sangat mengerikan itu. Tapi coba Mang ya, saya sudah. Kita baca kitab Wahyu Mang, pasal yang ke-20. Coba Mang kita baca Mang, ayat yang pertama Mang. Wahyu 20 ayat 1. Ya.
Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, Iya, malaikat turun dari surga. memegang anak kunci jurang maut. Dia diberi hak memegang kuncinya neraka. Kuncinya kerajaan maut. Ini neraka. Istilahnya kita gampangkan aja lah. Dia itu kunci jurang maut. Terus? Dan suatu rantai besar di tangan. Dan di tangannya itu ada rantainya. Terus Mang? Ia menangkap naga si ular tua itu, Ia menangkap naga si ular tua itu. yaitu iblis dan Satan. Semua iblis dan setan-setannya itu seluruhnya ditangkap semua itu. Naga si ular tua, iblis dan setan oleh malaikat ini ditangkap terus. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Ia diikat selama 1000 tahun lamanya. Ayat 3 Mang. Lalu Ya. melemparkannya ke dalam jurang maut Setelah diikat, kemudian dilemparkan ke jurang maut itu. dan menutup jurang maut itu Ya, dan memateraikannya di atasnya. disegel. Ya kalau disegel ini sudah satu, kalau dalam hukum meterai atau segel, atau kalau di dalam di dalam biasanya ada kejahatan, ada garis polis. itu garis polis yang ditulis ini adalah area yang tidak bisa dimasuki dan tidak boleh keluar. Karena ini memang di sini dia dimasukkan 1000 tahun jurang maut, ditutup dan kemudian dimeteraikannya. Tujuannya apa? Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Supaya jangan menyesatkan. Sebenarnya kalau nggak ada iblis, nggak ada setan, itu tidak akan terjadi orang jatuh, tidak jadi orang salah. Ini penyesat. Menyesatkan. Ya di sini. Tugasnya dia adalah menyesatkan. Adam dan Hawa yang sempurna aja bisa sesatkan kok. Pura-pura dia menjadi ular dan kemudian menjatuhkan Adam. Karena memang dia mau supaya manusia itu tidak damai. Kalau manusia itu ada dosa, kalau manusia itu ada kesalahan, saya yakin manusia itu tidak damai. Ya, pengalaman saya sendiri ya. Terakhir-terakhir ini saya juga sensitif terhadap, apalagi karena Tuhan mengajar kita untuk menjadi jemaat yang disempurnakan. Jangan sampai ada cacat, tidak ada celah. Seringkali saya, kalau sudah saya merasa dituduh, atau merasa tertuduh, akibat kesal, seringkali saya itu kemudian, maaf ya, karena mungkin ini setan yang kurang ajar di samping saya ini, terus saja menyesatkan pikiran saya, sampai gak bisa tidur saya. Terus saja. Tugasnya dia kalau di dalam bukan hanya menyesatkan, menuduh siang dan malam. Terus orang dituduh saja. Sampai hatinya itu gak nyaman, emosi, terprovokasi macam. Sampai kalut manusia itu dibuat. Tujuannya supaya apa? Supaya manusia itu tidak damai. Biarpun maaf kata punya uangnya banyak, biar punya rumahnya besar, di full AC apa semuanya. Tapi kalau orang itu ada satu kesalahan, satu dosa, dan kemudian di sampingnya, iblis itu ada di mana-mana, surga aja dimasuki. Tujuannya apa? Untuk menuduh manusia, untuk menyesatkan manusia ini, jangan masuk ke dalam ruangan masuci. Ini tujuan utamanya. Jangan masuk kepada kerajaan 1000 tahun damai. Oleh karena itu dia ditangkap, dimasukkan, dimeterai. Coba Mang, lanjutkan Mang, ayat 3 itu ya. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa. Iya. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Sebelum masa 1000 tahun. Supaya dia tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Supaya dia tidak mengganggu, menuduh macam-macam. Dia sudah tahu, apalagi kalau sudah zaman waktunya antikris nanti, menjelang kesempurnaan itu, menjelang pengangkatan, maksudnya sesudah pengangkatan, apalagi sebelum pengangkatan, wong di dalam kita masih ini yang saya rasakan hari-hari ini, saya merasa
Karena kita mengandung kesempurnaan, mengandung pengajaran, benih kesempurnaan itu, sampai bisa melahirkan anak laki-laki yang dihadapi ini ya iblis ini. Coba Mang, sedikit Mang, kita baca pasal 12 Mang. Wahyu 12. Coba kita baca Mang, sedikit di dalam ayat 1 dan 2 Mang. Coba kita baca bersama-sama. Ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Iya. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Partai ayat 2 perhatikan. Kedua, Ya. ia sedang mengandung. Itu sebenarnya perempuan yang berselubungan matahari berdiri atas bulan bermahkota 12. Ini sama dengan jemaat. Jemaat yang sedang disempurnakan. Allah Tritunggal, Allah Bapa gambarnya matahari, Allah Sang Putra gambarnya bulan itu sebagai dasar pijakannya, dasarnya adalah perdamaian. Jadi jemaat yang mendapatkan kasihnya Tuhan, bagaikan terangnya sinar matahari menjadi pakaiannya, dan berdasarkan kepada bulan, berdiri tegak atas perdamaiannya anak Allah. Dan permahkotakan 12 bintang, karunia-karunia Roh Kudus. Kemuliaan daripada Roh Kudus itu menjadi mahkotanya. Jadi ini adalah jemaat yang betul-betul luar biasa. Jemaat yang disempurnakan. Ya. Dalam penyempurnaan, bagaikan satu. Dan kemudian ayat yang kedua, Mang. Ayat 2. Ya. Ia sedang mengandung. Jemaat ini sedang mengandung. Mengapa mengandung? Karena dia telah menerima benih anak laki-laki. Karena dilahirkan nanti anak laki-laki. Pengajaran anak laki-laki sedang ada di dalam jemaat ini. Benih anak laki-laki ada padanya. Terus Mang. Dan dalam keluhan Iya. dan penderitaannya hendak melahirkan. Dia sedang berada dalam keluhan penderitaannya. Supaya apa? Untuk melahirkan pengajaran anak laki-laki itu menjadi kenyataan di dalam dirinya. Jadi manusia itu. Tapi coba Mang, kita baca selanjutnya. Ayat 3 Mang, ayat 3, 4. Ya. Teruskan ya, ayat 3. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Iya. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Ya. Kepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya. Ini bayangkan bintang-bintang itu kalau di dalam kitab Wahyu sebenarnya adalah pimpinan-pimpinan jemaat. Pimpinan-pimpinannya aja sepertiga itu diseret, dijatuhkan. Apalagi jemaatnya. Ini pimpinan atau para bintang-bintang yang mulia, yang hebat itu sepertiga itu diseret, dijatuhkan. Ya. Terus Mang, ayat selanjutnya, perhatikan di sini. Dan naga itu Perhatikan. berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Iya. Terus Untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan. perhatikan di sini. Inilah yang sedang dihadapi oleh jemaat yang sedang mengandung pengajaran anak laki-laki. Pengajaran kesempurnaan. Pengajaran mengenai ungkapan ruangan maha suci. Itu keadaannya menderita, keluh kesah. Ya. Kapan itu saya beberapa waktu yang lalu, saya ini karena sakit itu, maaf kata, seringkali saya tidak sadar saya di depan ibunya, di samping ibu ini. Loh, ngapain kau tarik napas panjang-panjang, keluh kesah gitu. Aduh. Kadang-kadang iya karena sakit sedikit jalan kayak sedikit saya menggos-menggos. Ya sepertinya sudah betul-betul karena memang sedang di dalam pergumulan untuk melahirkan. Sedang mengandung.
dalam keadaan yang keluh kesah, aduh kok gini ya, aduh ini yang dihadapi, sini belum selesai, sini lagi, dan belum lagi penderitaannya. Waduh, mengalami penderitaan. Ya, tapi yang paling lagi tidak menyenangkan adalah kita dihadapkan kepada naga merah padam itu. Ini yang menjadikan kita momok ini. Terus saja, dia tidak berhenti-berhenti mengawasinya. Tidak berhenti-berhenti. Ya, memang naga ini tujuannya adalah tadi menyesatkan, juga kemudian menuduh, supaya jangan sampai anak laki-laki itu lahir, kalau lahir pun akan ditelan. Cobalah kalau kita, maaf kata ini ya, kalau kemudian kita berhadapan-hadapan dengan setan di hadapan kita, terus saja dia mendelik gini, melototi kita gini. Karena dia memperhatikan, kapan lahir ya, kutelan, kapan lahir ya. Dia melototi terus kita. Sepertinya menakutkan betul. Apalagi dia yang paling gak menyenangkan sambil melototi, kemudian berusaha menuduh kita. Karena supaya kita tidak semakin sudah menderita, sudah berkeluh kesah, ditambah lagi dia itu memperparah. Ya, seperti ya istilahnya dia ngemop gitulah ya istilahnya bacanya. Karena dia mempreser, terus saja matanya tidak kedip, melototi tujuannya adalah untuk menelan, berdiri di hadapannya hendak melahirkan itu, yaitu supaya untuk menelan, kata-kata ya. Sungguh-sungguh luar biasa ya naga ini. Terus ada di hadapannya. Ini memang yang hari-hari ini juga kurasakan. Karena ya tadi malam saya baru menyadari ini menghadapi sedang berhadapan-hadapan ini lawan berat kita di sini ini. Kalau mungkin yang lain-lain mungkin kita bisa. Tapi setan inilah. Naga merah madam ini bosnya setan, bosnya iblis, yang terus memberikan kita pressure, memberikan kita tekanan, memberikan kepada kita ancaman. Bahkan bukan hanya ancaman, begitu lahir dia maunya nelan saja, ofensif dia. Jadi ini yang saya ingin ajak saya dan saudara-saudara sekalian menyadari. Artinya menyadari apa? Untuk menerima benih pengajaran anak laki-laki ini. Konsekuensinya luar biasa. Harus mampu mengatasi keluhan-keluhan. Apalagi situasi kondisi sekarang ini, ekonomi sulit, semua sulit. Itu akan memberikan kepada kita keluhan-keluhan. Belum lagi eksesnya, itu penderitaan. Sedang menderita, sudah bebannya semakin, namanya sedang bertubuh dua. Ya. Di dalam dirinya itu ada tubuh jasmani, tapi ada tubuh rohani yang di dalam perutnya itu. Tubuh Kristus. Tubuh anak laki-laki, jemaat yang disempurnakan itu sedang dibawa, sedang membawa dirinya aja sudah berat, ditambah lagi mengandung, disuruh lari. Ini adalah satu pergumulan yang tidak mudah. Tetapi di sini, oleh karena itu diperlukan satu keyakinan, satu kekuatan yang besar untuk kita mampu menghadapi ini, terutama pressure ini. Oleh karena itu coba Mang, kita lanjutkan pasal ayat yang kelima itu Mang. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Teruskan. Ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ketakutannya. Untuk menghadap Allah. Dan tadi kita baca di dalam Kolose,
kita memang akan dibawa oleh Allah ke hadapan Allah. Yang sudah dalam keadaan disucikan, dijadikan tidak bercelah, dan dijadikan tidak bercacat. Betul-betul full, sempurna. Tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya. Padahal sebenarnya sebelumnya itu kita menjadi orang yang melawan Allah, memusuhi Allah. Sama sekali kita berlawanan dengan Allah. Bahkan kita berada dalam kondisi yang berdosa. Tapi kalau kita mampu, tidak bisa tidak. Jangan kandungan kita gugurkan. Ya, kita sudah diberi benih oleh Tuhan, kemudian kita gugurkan itu. Maaf kata, orang mengandung itu prosesnya biasanya memang, ya tanya sama si Yuli lah, sampai melahirkan Yohana. Ya, itu prosesnya itu lama itu, 9 bulan. Apalagi yang diharap-harapkan untuk kita lahirkan, jangan kita gugurkan. Artinya pertahankanlah benih yang sudah jadi janin itu. Sekalipun konsekuensinya memang kita akan berkeluh kesah. Konsekuensinya kita akan menderita. Ditambah lagi kita dihadapkan kepada iblis setan. Dan ante-antenya itu, ular naga merah itu bosnya iblis. Dengan segala ante-antenya untuk menakut-nakuti kita. Bukan untuk menakut-nakuti, memang dia ingin supaya menelan anak kita. Apa yang kita lahirkan itu, yaitu tubuh Kristus, tubuh yang rohani, supaya jangan ada terjadi orang menjadi kehidupan yang rohani. Orang yang sempurna itu artinya orang yang memiliki kedewasaan rohani. Maunya terus jadi anak-anak kecil saja, bayi saja, yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan jahat. Cirinya orang dewasa itu mampu mendeteksi, mampu membedakan ini baik, ini jahat. Jadi kalau kita belum tahu ini baik dan ini yang jahat, itu sama dengan orang yang belum dewasa. Jadi ini yang saya ingin tekankan juga kepada saya. Apalagi kalau kita nggak tahu nilai-nilai. Semua sama saja. Jadi katakan, mana yang bernilai? Kita sudah pelajari itu. Mana yang bernilai itu seperti yang sudah kita pelajari, yang memiliki nilai kasih. Itulah yang bernilai. Tapi yang diterapkan karena nggak tahu bagaimana kehidupan yang dewasa, bahkan tidak tahu artinya orang yang bernilai. Semua dianggap sama saja. Ya maaf, ini saya ingin sampaikan kepada saudara dan saya. Yang kita lakukan itu tak ada nilainya. Karena apa? Tidak mengedepankan kasih. Emosi saja tak ada habisnya. Terus saja. Gak ada rasa kasihnya. Bisa memang diucapkan. Tapi yang kita lakukan kadang-kadang gak bernilai kasih. Akhirnya, nah ini, tapi kita bersyukur, berterima kasih pada hari ini Tuhan menghendaki kita sekarang ini diperdamaikan. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita bicara perdamaian, itu akan berbicara tentang pelayanan Tuhan sebagai imam besar. Tugasnya dia itu memang mendamaikan. Sebenarnya inilah ya juga bagi saya pelajaran yang besar. Kalau kita menerima pelayanan besar, gak usah kita mempermasalahkan soal kesalahan. Sedikit-sedikit kita menyalahkan, sedikit-sedikit kita menyalahkan. Ya ini selalu aku sama ibunya udah kadang-kadang ya namanya kadang-kadang kita cenderung menghakimi. Menjadikan orang yang saudara kita, bahkan maaf kata ini tidak jarang, karena Tuhan mengatakan musuhnya orang Kristen
Musuh orang yang dipilih oleh Tuhan menjabat itu apa? Musuh yang terbesar itu adalah yang ada di dalam rumah itu. Mungkin yang menjadi musuhnya suami istrinya sendiri, anaknya sendiri. Musuhnya istri itu suaminya sendiri. Itu yang dihadapi. Anaknya sendiri, seorang kakak yang dimusuhi adiknya sendiri, seorang adik. Ini kata firman, musuh orang itu adalah yang ada di dalam rumahnya. Ini namanya musuh dalam selimut ini. Menyelimuti. Dan ini yang rawan ini. Kalau maaf kata kalau kita menghadapi orang luar, udahlah. Kalau perlu kita bilang, lu jual aku beli. Itu kita ada. Tapi kalau kita menghadapi orang dalam ini loh. Suami menghadapi istrinya sendiri. Istri menghadapi suaminya. Orang tua menghadapi anaknya. Anak menghadapi orang tua. Kakak menghadapi adiknya. Adiknya menghadapi orang kakaknya. Ini bukan hal mudah. Ini harus terus. Artinya kalau ini clear, nyaman kita sudah. Karena apa? Selama kita bermusuhan, satu saja yang bisa dipastikan, kita ngomong nyanyi damai-damai pasti gak damai. Pasti hatinya itu gelisah. Pasti gak tenang. Pasti gak rasa gak nyaman. Itu tandanya orang, apalagi iblis, setan di sekitar kita. Terus nanti kita baru tenang, kau ya, kau kan ya. Selalu nuduh, benar kan yang kukatakan kepadamu? Apa? Menyalahkan yang lain. Atau sebaliknya, kita disalahkan. Oleh karena itu pengajaran anak laki-laki, pengajaran kesempurnaan, pelajaran ruangan maha suci, sebenarnya Tuhan itu tidak mau kita ini ada salah. Wong cacat saja nggak boleh, celah saja nggak boleh. Harus kudus dan sempurna. Itu maknanya pengajaran. Oleh karena itu sedikit ya, saya ingin masuk agak sedikit dalam. Coba memang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang pertama, Mang. Coba kita baca 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang kelima langsung aja, Mang. 1 Yohanes 1 ayat 5. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia. Hari ini berita ini sedang diperdengarkan. Pemberitaan ini diperdengarkan untuk saudara. Pemberitaan ini juga diperdengarkan untuk saya sebagai pemberitanya. Sedang kita dengar dari Dia. Apa, Mang? Dan yang kami sampaikan kepada kamu. Dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang. Ini berita yang harus kita terima. Allah itu adalah terang. Terang itu sama sekali tidak ada kegelapan. Terus? Dan di dalam Dia sama sekali tidak ada. Di dalam Dia itu sama sekali tidak ada kegelapan. Kesempurnaannya ada pada Dia. Terang betul-betul dalam Dia. Tidak ada satupun kegelapan. Terus, Mang? Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia. Kalau kita mengatakan bahwa kita sedang menjalin hubungan dengan Dia, persekutuan dengan Dia, terus? Namun kita hidup di dalam kegelapan. Namun kita hidup dalam kegelapan. Kita berdusta. Kita sama dengan orang yang sedang berdusta. Mengatakan aku ibadah, aku bersekutu dengan Tuhan, aku di mana-mana bersama Tuhan. Tapi kita hidup di dalam kegelapan. Kau sedang bohong kan? Berdusta kau. Kalau kau mengatakan beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, tapi kamu hidup dalam kegelapan, berarti kamu pendusta. Kata ayat 6 ini. Terus, Mang? Dan kita tidak melakukan kebenaran. Sama sekali. Apa yang kita lakukan ini enggak benar.
Kita menjadi orang yang nggak benar. Kalau masih ada kegelapan di dalam kita. Apalagi ya kalau mungkin kita nggak kenal Tuhan, sudah mau jadi penjahat, mau jadi apa semua hidup dalam kegelapan, dia nggak perlu bersekutu dengan Tuhan. Ya bisa dikatakan tidak berdusta, tidak dikatakan menjadi orang yang tidak benar. Yang bisa mengklaim dirinya benar karena orang nggak bertuhan. Tapi kalau kita bertuhan, kita menyembah Tuhan, kita menyembah Allah, kita bersekutu dengan Allah, tapi kita hidup dalam kegelapan, dikatakan bahwa kita tidak sebagai orang yang berdusta, pembohong besar. Kedua, kita sebagai orang yang tidak benar. Bukan orang yang benar itu, kata ayat 6 ini. Coba Mang kita lanjutkan ayat 7, Mang. Ayat 7. Ya. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, tetapi kita kalau hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang. sama seperti Yesus ada di dalam terang. Dia adalah sama-sama terang. Terus, Mang? Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Maka kita boleh persekutuan. Jadi kalau kita ingin satu dengan yang lain, terjadi satu persekutuan, hubungan yang baik, hubungan yang nyaman, hubungan yang tenang, apalagi di dalam rumah tangga, hubungan yang begitu harmonis, sampai menjadi kehidupan yang penuh dengan damai. Maka kita akan betul-betul menikmati satu keharmonisan, satu persekutuan satu dengan yang lain. Terus? Dan darah Yesus anaknya itu Iya. menyucikan kita daripada Dan segala darahnya Yesus, anaknya itu, akan menyucikan kita dari segala dosa. Kita sebutkan dosa apa saja. Selesai sudah. Syaratnya kita harus hidup dalam terang. Jangan ada sesuatu pun yang disembunyikan. Jangan ada kejahatan yang dipertahankan. Ya, jangan ada ini. Kita harus hidup dalam terang yang jelas. Jangan nggak terang, jangan nggak jelas. Betul-betul Tuhan mau kita hidup dalam terang. Coba teruskan, Mang, ayat 8, Mang. Ayat 8. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, Bahkan kemudian kita mengatakan, aku tidak bersalah, kau yang salah, kau yang bodoh, kau. Aku gak benar, aku yang benar, kata Tuhan. Kata orang ini, ayat ini mengatakan apa? maka kita menipu diri kita sendiri. Menipu diri kita sendiri. Kalau menipu orang masih mungkin ada hasilnya. Ini menipu dirinya sendiri. Sudah punya uang 10.000 dihilangkan. Kemudian masih ada ke uang itu. Dirinya sendiri ditipu. Ini satu kesalahan yang fatal. Kalau orang ketipu karena orang lain, ya kita kadang-kadang masih mengevaluasi. Kenapa? Tapi ini dirinya ditipu. Kenapa? Dirinya mengatakan aku yang benar. Ya, dikatakan aku tidak berdosa. Kau yang salah. Kau yang ini. Kau yang itu. Kau yang ini. Akhirnya dia sama dengan menipu dirinya dan kebenaran tidak ada di dalam kita. tidak ada kebenaran pada orang itu. Kalau dia klaim aku yang benar, enggak. Kata Tuhan, enggak ada kebenaran dalam dirimu. Semua salah. Karena kamu mengaku bahwa aku yang benar. Kata firman Tuhan ini. Tapi ayat 9 ini penting. 9. Ya. Jika kita mengaku dosa kita. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita, boleh kita punya dosa 1 truk pun. 1 rumah pun dosa ini yang ada pada kita. Dosa yang paling jahat sekalipun. Tetapi kalau kita mengaku dosa kita, perhatikan. Maka ia adalah setia dan adil. Allah itu Allah yang adil. Allah yang setia. Konsekuen, konsisten. Terus? Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Iya. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini syarat utama untuk kita menjadi kehidupan yang tak bercacat dan tak bercelah. Kita harus hidup dalam terang. Jangan kemudian kita mengaku, oh aku yang benar, kau yang salah. Sebenarnya nggak perlu kita permasalahkan dalam pengajaran kesempurnaan ini.
Sudah salaman saja, maaf ya, selesai udah. Nggak perlu kita mempertahankan aku yang benar, aku yang salah. Nggak ada untungnya juga. Karena itu membuktikan bahwa di dalam kita tidak ada kebenaran. Di dalam kita menipu diri kita sendiri. Tapi ada 9 inilah yang penting. Pengakuan dosa. Artinya, terjadilah perdamaian. Terjadilah penyelesaian. Ya, gampang saja. Jujur ya, saya ini adalah bisa dikatakan sekarang ini sangat mudah saya. Mengatakan minta maaf itu saya nggak berat. Bahkan mungkin kalau saya diminta oleh Tuhan, diminta oleh orang yang mengatakan saya salah, saya sujud mau. Begitu saya tersentuh hati saya langsung kepingin. Sekalipun saya telah komentar gini-gini, tapi begitu aku sadar, aku langsung cepat. Karena kalau ini tidak cepat diselesaikan, dosa itu berkembang. Semakin kemana-mana, semakin maaf fisik kita ini tidak keluar. Apalagi saya sudah sekarang fisik saya terlalu tidak kuat. Membuat hati ini tidak damai, risau, gelisah, tidak nyaman. Seperti tidak hidup dalam dunia, seperti hidup di dalam neraka saja. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, Allah adalah Allah setia, Allah yang adil, menetapkan kebenaran, maka Dia akan menyucikan kita. Maka Dia akan mengampuni kita segala dosa kita. Karena Tuhan mau untuk kita ini betul-betul diperdamaikan. Dihadapkan kepada Allah tanpa cacat, tanpa celah. Ini kemauannya Tuhan. Tapi kalau kita tidak mau, apalagi kita gengsi, kita merasa hebat, tidak mau mengakui dosa kita, celaka kita. Terus hidup di dalam suasana kegelapan. Paling utama, kita ingat sejarahnya Adam dan Hawa. Begitu dia jatuh dalam dosa, dia gelisah hidupnya. Dia pikir Tuhan lewat, udah bingung dia sudah. Nggak nyaman hatinya, sembunyi. Dan kemudian menutupi dirinya dengan menggunakan pakaian kebenaran, pakaian daun, untuk menutupi ketelanjangannya ditutupi. Ya Tuhan tetap taunya. Kau kenapa? Kecuali kalau penutupnya itu seperti yang dibuat oleh Tuhan dari kulitnya domba. Dombanya itu Yesus, ditutupi oleh darah Yesus. Gak ada yang lihat, gak bisa. Maaf kata, malu kita ini tidak akan bisa dilihat oleh orang. Tapi kalau kita tetap mempertahankan seperti Adam, terus kita terbayang terus dengan ketakutan, dengan ketidaknyamanan, tidak tenangan, kita hibur macam apapun gak akan bisa. Apalagi iblis yang ada di samping kita ini, seperti dia itu terus melototi kita aja. Terus. Menelan dia, ganas dia, menyerang kita. Ya, tapi oleh karena itu sekali lagi, coba Mang tambahkan ayat 10, Mang. Ayat 10. Iya. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, alias kita terus mempertahankan kebenaran kita. Terus kita mengatakan aku yang benar, kau yang salah. Dan kemudian terus kita mengatakan bahwa kita tidak berbuat dosa. Terus? Maka kita membuat dia menjadi pendusta. Bayangkan malah kita dibalik oleh orang itu yang mengatakan dia tidak berdosa itu. Baliknya itu menyerang kepada Allah. Allah dibuat oleh dia untuk menjadi pendusta. Maka kita membuat Allah menjadi pendusta, terus? Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita.
ngomong bagaimanapun orang itu tidak ada firman sama sekali. Kalau kita tetap berkata bahwa kita tidak berbuat dosa. Jadi kalau masalah perdamaian ini, yang penting apa? Kita tunjukkan ini masalahnya itu di sini. Terang saja kita, jangan ada kegelapan, dibuka saja. Satu dengan yang lain dibuka, sudah itu kita clearkan, darah Yesus menyucikan kita, membersihkan kita. Tapi kalau kita mempertahankan, apa? Sementara orang kita salahkan, berkembang lagi kita menyalahkan Tuhan. Membuat Tuhan itu menjadi pendusta. Jadi bagaimana kalau Tuhan itu kita katakan sebagai pendusta? Ini satu hal yang pemikiran yang sangat terbalik ini. Coba akan saya percepat saja, nanti kalau memang perlu kita perdalam di sini. Tapi ingat ya, 1 Yohanes 1 ini, Tuhan mau kita hidup dalam terang. Jangan kita hidup dalam kegelapan. Supaya kita ada persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan yang lain. Dan terus darah Yesus menyucikan kita. Terus menyucikan. Ya, dan kemudian, ya, apa sih sebenarnya mempertahankan dosa itu? Apa sih kita mempertahankan bahwa diri kita tidak berdosa itu apa sebenarnya keuntungannya? Gak ada keuntungan sama sekali. Malah merugikan kita. Kita sebagai orang dikatakan sebagai orang yang menipu dirinya sendiri. Bahkan di sini malah kita menyudutkan Tuhan. Membuat Tuhan, kita tuduh, kita buat Tuhan itu sebagai pendusta. Itu waduh, luar biasa. Dia yang akan mengampuni malah kita jadikan tersangka, terdakwa. Jadi ini bahaya ini ya. Tapi oleh karena itu kita mesti bersyukur dengan adanya perdamaian. Perdamaian. Oleh karena itu kalau saya terutama kepada anak-anakku, anak-anak rohani, bahkan semua, kalau dia kemudian mencetuskan permohonan maaf, aduh, saya itu seperti kayak masuk surga saja. Bagaimana bahagianya saya, bagaimana senangnya saya. Apalagi juga saya juga ingin masuk surga. Cepat-cepat saya itu berkali-kali aku minta maaf ya. Diterima nggak terima terserah. Tapi aku inilah cetusanku kepada Tuhan. Tuhan, aku ini kepingin hidup dalam terang, hidup bersamamu dan bersekutu dengan yang lain-lain dan terus engkau sucikan sampai engkau sempurnakan. Tapi nggak boleh kita menyembunyikan, apalagi belum tentu tuduhan kita yang benar itu ya. Tapi coba kita akan lanjutkan, Mang. 2 Korintus pasal yang kelima, Mang. 2 Korintus pasal yang kelima. Coba akan saya percepat saja. Ya. Coba kita baca saja langsung kepada ayat yang ke-15, Mang. Atau ayat 14 ya. Ya. 5 ayat 14. Ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai. Kita dikuasai oleh cintanya Tuhan. Oleh kasihnya Tuhan. Terus? Karena kami telah mengerti. Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua. Kalau ada seorang itu mati untuk semua orang. Maka mereka semua sudah mati. Kita semua sudah mati sudah. Ya ini, kita mengerti. Dengan adanya kematian Yesus untuk kita ini, maka kita ini juga sebenarnya sudah mati bersamanya. Ya, ayat yang ke-15, Mang. 15. Ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup sekarang ini tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tapi hidup kita untuk Tuhan yang sudah mati untuk kita ini loh. Jangan untuk diri, jangan kita egois terhadap diri kita. Kita mesti ingat dan mesti mengerti, Tuhan sudah mati untuk kita.
Biarlah kita sekarang ini yang yang di tackle, yang yang diapakan oleh Tuhan yang sudah mati untuk kita ini. Jangan kemudian kita masih egois, tapi biarlah hidup kita ini untuk Tuhan yang sudah mati untuk kita. Kata ayat yang ke-15. Tapi tambahkan Mas, ayat 16 Mang. Ya. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jangan kita menilai orang menurut ukuran diri kita sendiri. Oleh karena itu nggak boleh. Kita menilai orang itu seperti menurut ukuran kita. Menurut ukuran manusia. Terus Mang? Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, iya, sekarang kami tidak lagi menilainya. Tidak menilai seseorang, apalagi kemudian kita meremehkan orang, mengecilkan orang, merendahkan orang, menurut penilaian kita cara manusia. Ayat 17 Mang. Ya. Jadi, ya. Siapa yang ada di dalam Kristus, kesimpulannya, ia adalah ciptaan baru. Dia adalah produk yang terakhir, yang mutakhir. Ciptaan yang terbaru. Terus? Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Yang baru sudah datang. Ini adalah manusia yang sudah direstorasi. Manusia yang sudah direformasi. Manusia yang dibentuk baru. Kalau dia ada dalam Kristus, itu kita gak boleh menyepelekan orang. Wah, ini adalah ciptaannya Tuhan yang terakhir, terupdate. Terus Mang? Dan semuanya ini dari Allah. Semuanya itu untuk kita menjadi orang yang baru. Orang yang terbaru. Itu berasal dari Allah. Semuanya dari Allah. Terus? Yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita. Karena apa? Oleh perantaraan Yesus Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya Allah. Ya. Terus kan Mang? Saya tambahkan. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu. Dan setelah Yesus mengadakan pendamaian dengan Allah, maka kemudian Yesus mempercayakan kepada hamba-hamba Tuhan. Hai, hamba-hambaku. Hai, para pendeta-pendeta. Ku beri tugas kamu untuk mendamaikan umatnya dengan Allah. Ini pelayananmu. Ini tugas pokokmu. Jadikanlah umat manusia ini untuk bisa berdamai dengan Allah. Terus Mang? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Oleh Kristus. Oleh Kristus. Pendamaian itu dibuat oleh Kristus. Seluruh dunia didamaikan oleh Allah. Oleh Kristus itu didamaikan semua. Terus? Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan tidak memperhitungkan pelanggaran. Sebenarnya, ya pelanggaran apalagi kalau pelanggaran kecil-kecil. Pelanggaran yang nilainya, taruhlah ratusan juta. Atau taruhlah nilainya apa. Tapi itu satu pelanggaran yang remeh-temehnya itu. Kalau dibanding kita masuk neraka ini. Ya. Ini jangan kita besarkan. Kita perhitungkan itu. Terus Mang? Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya, kemudian Yesus mempercayakan kepada hamba-hamba Tuhan. Tugasmu memperdamaikan. Membawa jemaat masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Supaya terjadi perdamaian. Supaya terjadi rasa nyaman. Rasa damai di dunia ini. Bawalah mereka ke ruangan Maha Suci. Disitulah tempat perdamaian. Ini tugasnya hamba Tuhan. Bawalah, beritakanlah berita perdamaian itu. Ini adalah pengajaran kesempurnaan. Pengajaran yang membuat orang itu tidak ada salah lagi. Pelajaran yang membuat orang itu tidak ada dosa lagi. Bahkan pengajaran yang membuat kita manusia ini tidak ada cacat, tidak ada celah, alias full sempurna. Ini tugas
yang diberikan oleh Tuhan kepada hamba Tuhan. Dipercaya oleh Tuhan pelayanan pendamaian itu. Oleh karena itu ayat 19, Mang. Ayat 19. Ya. Oh, tadi sudah ya. Ayat 20, Mang. Ya. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Ya, kata Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu adalah utusan-utusan Kristus. Duta-dutanya Kristus. Terus? Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan firman. Seakan-akan Allah menasihati kamu jemaat atas nama Allah. Terus? Dalam nama Kristus. Dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu. Aku meminta kepadamu dalam nama Yesus. Apa? Berilah dirimu didamaikan. Berilah dirimu diperdamaikan. Jangan menghindar dari perdamaian. Nanti kamu semakin menderita. Batinmu, pikiranmu tersiksa. Berikanlah dirimu untuk diperdamaikan. Untuk dibawa masuk ruangan maha suci. Di situ kita aman sampai nanti saya katakan tadi masuk ke dalam 1000 tahun damai. Kalau iblis nanti sudah ditangkap. Terus Mang, ayat terakhir. Ayat 21. Ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Bayangkan. dosa karena kita. Yesus yang tidak berdosa. Tadi kita baca di dalam Kolose. Di dalam dia itu terhimpun seluruh kesempurnaan Allah. Kesempurnaannya ada pada Yesus. Terus dia tidak mengenal dosa. Terus Mang? Telah dibuatnya menjadi dosa. Tapi dibuatnya dosa karena kita. Orang nggak berdosa dibuat dosa karena kita. Terus Mang? Supaya dalam dia, sebab dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Kita disempurnakan. Supaya kita betul paling sedikit kalau kita dibenarkan itu pikiran kita tenang. Upamanya maaf kata kita diberi penjelasan gini loh Mang, gini. Supaya akhirnya oh iya ya. Tadinya yang kita salah kemudian dibenarkan. Di dalam Yesus kita ini dibenarkan oleh Allah. Tidak ada. Jadi jangan selalu kita terlalu terpaku terhadap masalah salah menyalahkan. Itu adalah sistem Taurat. Bukan sistem anugerah. Bukan sistem kasih. Bukan pekerjaannya Yesus. Yesus tidak mau kita terbawa jebak kepada salah menyalahkan. Nggak ada untungnya. Benar pun kita nggak ada untungnya. Disalahkan apalagi. Kita ditekan. Tapi Tuhan mau memberikan kita kebebasan. Paling tidak memperoleh kedamaian. Di dalam diri kita tenang, nyaman, ketemu satu sama lain, begitu damai. Bukan hanya lahiriah, batiniah kita ini. Ya, semoga apa yang Tuhan sampaikan kepada kita tentang perdamaian ini. Inilah yang membuat kita menjadi kehidupan yang dijadikan sempurna. Tidak ada dosa, tidak ada cacat, tidak ada celah. Itulah yang dikerjakan oleh Yesus. Dan Yesus memberikan tugas kepada hambanya. Lakukanlah pekerjaan perdamaian. Beritakanlah pengajaran kesempurnaan. Beritakanlah pengajaran anak laki-laki. Beritakanlah ungkapan ruangan maha suci itu. Bawa jemaatmu ke tempat yang damai itu. Ini tugasmu hamba Tuhan. Seperti itu kata 2 Korintus pasal yang kelima ini. Dan kita jemaat, berikanlah dirimu. Jangan mempertahankan untuk tidak mau dibawa ke damai. Itu adalah ketidakdamaian itu nanti arahnya adalah. Bahkan sedikit akan saya tutup kalau saya tidak lupa. Di dalam Yerusalem baru itu kota itu di dalamnya itu begitu luar biasa, maka adalah apa? Saya teringat mendadak ayat ini ya.
Coba Mang kita baca Mang. Langsung saja ya, karena pasal 21 itu adalah Yerusalem baru, mempelai Tuhan, sampai kemudian pasal 22. Tapi kita baca aja pada poinnya saja, ayat 15 sebagai penutup. Wahyu 22 ayat yang ke-15. Ya. Terus kita bacakan terakhir. Wahyu 22 ayat Iya. 15. Iya. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang Orang-orang yang disempurnakan pasti masuk Yerusalem baru. Pasti. Ya, tetapi ayat 15 anjing-anjing, dan tukang-tukang sihir, tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta orang yang mencintai dusta, dan yang melakukannya tinggal di luar. yang melakukan tinggal di luar, tidak masuk. Ya. Ya, saya memang nggak menyiapkan, tapi ada satu mungkin pasal 21 ya, itu orang-orang penakut. Itu tidak bisa masuk di situ ya. Hanya orang-orang ya, digambarkan bagaimana Yerusalem baru itu. Itulah kemuliaannya, kesempurnaannya, karena memang nggak ada cacatnya, nggak ada celahnya. Ya, orang-orang tadi itu penyembah berhala, penyembah semua tidak akan bisa masuk ke dalamnya. Ya. Ayat 8. Dari? Oh iya, coba Mang. Aku ingat 7 tapi nggak kebaca. Coba 8 terakhir lah kalau gitu ya. Terima kasih. Wahyu 21 ayat 8. Iya. Tapi orang-orang penakut. Orang-orang penakut. Orang-orang yang tidak. Saya kemarin itu menjelaskan ke kawan saya, salah satu karena kawan saya ini sangat tidak percaya bahwa sekarang ini kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Saya suruh baca Ibrani 10 ayat yang ke-19. Sekarang ini kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci asal ada keberanian. Tapi kalau kita sudah penakut, tidak akan bisa masuk ke sini. Tetapi orang-orang penakut terus Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang keji. Orang-orang keji. Orang-orang pembunuh. Terus. Orang-orang sundal. Iya. Sihir, penyembah berhala dan semua pendusta. Semua pendusta itu orang yang mengatakan bahwa dirinya itu tidak ada salah. Kata tadi, menipu dirinya, mendustai dirinya sendiri. Terus. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api. Aduh, Amang jangan baca keras-keras ini. Mereka akan masuk ke dalam api yang menyala. Inilah neraka. Tidak bisa masuk Yerusalem baru, tapi masuk ke neraka. Janganlah kita membuat diri kita, menipu diri kita, mendustai diri, mendustai Tuhan, mendustai sesama kita. Lebih baik kita mengaku dosa kita. Allah akan setia dan adil menyucikan kita, menjadikan kita sempurna. Dan kemudian kita terjadi satu persekutuan yang harmonis. Dalam rumah tangga satu dengan yang lain. Nggak perlu rasa nggak nyaman. Terjadi satu persekutuan yang indah. Karena darah Yesus menyucikan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin.